Kenapa tak nikah aja sama anak gadis? Hah? Begitu banyaknya anak gadis, la ilaha illallah. Udah janda, apa masalah pula? Ini gara-gara lagu janda yang mana, janda yang mana. Kenapa tak kau cari anak gadis? Aku nengok jamaah ini lama-lama silap juga gitu. Hah? Bagaimana nih Ustaz? Kami nikah dengan janda tersebut sudah 10 tahun dan anak 3. Udah terjadi Jadi semana lah nih Pak Ustaz? Entahlah. Begini Pak Ustaz. Nah, ini panjangnya. Udah begini Pak Ustaz nih. Saya menikahi janda tak punya anak. Si suami menghilang jejak sejak suami bertengkar dengan iparnya. Pernah si suami bilang begini ke si janda ini, aku talak kamu. Cuma si suami ini bilang gitu karena dipaksa sama istrinya, istri tuanya. Akhirnya suami bilang, saya tidak mau menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, orang yang berkonflik masalah warisan. Karena orang berkonflik masalah warisan, dipanggilnya saya untuk masuk ke dalam konflik Irak-Iran ini. Kalau sesuai cakap saya dengan kemauan dia, dipakainya saya. Kalau tak sesuai, dicarinya ustadz lain. Maka setiap ada orang berkonflik masalah warisan, saya suruh kau tulis semua, serahkan ke PA, Pengadilan Agama. Kalau provinsi namanya PT, Pengadilan Tinggi. Kalau pusat namanya MA, Mahkamah Agung. Selalu saya tak mau jawab. Kenapa? Orang berkonflik ini dia mencari pembenaran. Dah beberapa kali saya kena. Yang kedua yang tak mau saya jawab, orang berkelahi masalah talak. Dia tanya talak ni jatuh talak berapa, jatuh atau tak jatuh, talak 1, talak 2 atau talak 3. Kalau sesuai dengan kemauan dia dipakainya. Kalau tak sesuai carinya ustadz lain, dilaganya saya. Maka kalau model begini saya suruh kau tulis kronologisnya, serahkan ke PA. Nanti hakim akan memutuskan talak berapa jatuhnya. Nih macam ini. Ku talak kau katanya. Tapi si suami bilang begitu tuh karena dipaksa sama bini tuanya. Dia ini termasuk orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takut istri tua. Paksa sama bini tuanya. Kau ceraikan bini kau tuh. Awas kau gitu. Jatuh atau tak jatuh, tolak mukrah, orang yang terpaksa. Maka ditulisnya kronologisnya. Serahkan ke PA, Pengadilan Agama, Kabupaten Kampar atau Kota Pekanbaru. Hakim yang menjatuhkan. Al-hakimu yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim mengangkat khilaf. 2. Si suami memasrahkan talak kepada orang lain. Mana bisa main pasrah-pasrah? Talak itu hak suami. Suamilah yang menjatuhkan talak. Tak bisa talak dipasrahkan ke kawan. Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Karena si suami menyerahkan kepada hakim lewat sirat ta'liq. Susah memang cerita ini karena banyak jomblo belum nikah. Kalau saya habis acara akad, kata Pak Kuah, silakan baca sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau menyakiti hatinya, lalu istri saya datang ke Pengadilan Agama dengan membayar iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Siapa yang menjatuhkan talak? Istri menjatuhkan, suami menjatuhkan melalui hakim. Kalau istrinya menuntut.
Ditinggalkannya bininya 10 tahun. Istrinya tak pernah menuntut ke pengadilan. Apakah jatuh talak? Tak jatuh. Ya, nanti antum balik ke kampung jumpa sama janda. Aku mau nikah, kata dia. Tapi kau udah berlaki, udah 10 tahun dia ninggalkan aku. Dia tak balik-balik dari Malaysia. Jangan antum nikahi, karena belum jatuh talak. Kecuali dia menggugat ke pengadilan, jatuh talak, dapat sertifikat, ini dia uang sertifikatnya. Baru antum bisa menikahinya. Dan Pak Kua tak ada yang berani menikahkan janda kalau tidak ada sertifikat cerai dari pengadilan. Si janda punya dalil, kalau suami hilang terlalu lama, tak ada kabar, katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak. Masih koma, jatuh talak kalau istri menggugat ke ini masih jatuh talak, tak ada titiknya. Si janda punya dalil, kalau suami hilang terlalu lama tak ada kabar, jadi katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak, koma. Jatuh talak kalau istri itu menggugat ke pengadilan. Kata hakim, ku jatuhkan talak, karena dulu ada membaca sirat taklik. Itulah namanya tolak taklik. Taklik artinya tolak yang masih terikat dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu terjadi, maka jatuh talak. Talak taklik. Paham kan? Kadang udah dekat-dekat sarapan ini pura-pura paham aja mah. Bilang aja paham, biar selesai ini. Ini cerita ini panjang sekali. Ini ceritakan janda. Kenapa tak nikah aja sama anak gadis? Hah? Begitu banyaknya anak gadis, la ilaha illallah. Udah janda, apa masalah pula? Ini gara-gara lagu janda yang mana. Kenapa tak kau cari anak gadis? Aku nengok jamaah ini lama-lama silap juga gitu. Hah? Bagaimana nih Ustadz? Kami nikah dengan janda tersebut sudah 10 tahun dan anak 3. Udah terjadi Berarti nikahnya dulu nikah siri. Kalau nikahnya di Kua, Pak Kua takkan berani menikahkan kalau tidak ada sertifikat cerai. Jadi semana lah nih Pak Ustadz? Entahlah. Apa hukumnya laki-laki buang air kecil berdiri? Kalau antum arsitek, buatlah WC duduk. Secara medis, kalau jongkok, maka mangkoknya keluar habis semua. Tuh, habis. Tapi kalau berdiri, tak habis semua. Tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit. Menggumpal air kencing jadi batu. Menyumbat saluran kemih. Secara medis, maka bagus jongkok. Secara fikih, kalau berdiri, terperci airnya ke kaki, ke celana, menimbulkan syak, ragu. Tapi tidak sampai haram. Mazhab Maliki makruh. Nah, maka yang paling bagus adalah WC jongkok. Kalau WC toiletnya WC duduk, jangan antum berdiri. Antum duduk macam di situ. Jangan pula antum jongkok di situ, pecah WC itu. Antum duduk. Jangan antum berdiri. Kalau terpaksa juga berdiri, kan tak terperci airnya Pak Ustadz karena masuk ke lubang tuh. Iya, tapi kena tadi yang tak tumpah habis itu. Kalau antum jongkok, ditekannya perut tuh. Jongkok, kaki kiri ini menekan perut, kaki kanan lurus. Minta tolong jongkok. Jongkok. Sini biar nampak. Kaki ini menekan perut, kakinya lurus ke bawah. Kaki ini naik ke atas.
Yang ini lurus ke bawah. Tapi tidak kena lantai, tak sampai ke bawah. Nampak? Ngadep ke saya biar nampak. Ini menekan lambung, menekan air dalam. Ya, habis itu balik yang itu ke sana. Habis dia keluar. Kalau tidak, kalau tak begitu, waktu antum berdiri menetes dia balik. Apalagi kalau keran itu dah tak rapat. Sekali begini, macam menggoncang galon. Sekali begini, mendehem batuk. Habis dia bersih. Kalau tidak menetes. Kalau tertetes berarti najis. Makanya bab pertama sebelum babus kitabus sholah adalah toha, bersuci. Paham? Kalau ragu bawa kain sarung. Makanya saudara-saudara kita walaupun mereka kerjanya bawa mobil, truk, bis, asal berhenti di masjid tuh, keluar dari truk tuh saya tengok bawa sarung. Masuk ke toilet, gulung celana, sholat pakai sarung. Nah, sarungnya suci, bersih. Bagaimana cara melakukan sholat istikharah secara benar? Usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah. Apakah setelah melakukan atau melaksanakan sholat langsung diberi jawaban? Langsung ada jawabannya. Bagaimana rasanya? Ada kecenderungan hati untuk memilih satu di antara dua. Mau bisnis atau tak bisnis, jadi jualan atau tak jadi jualan, mau nikah dengan si A atau dengan si B. Kau udah istikharah anak muda? Udah Pak Ustadz. Yang mana nampak? Nampak dua-duanya. Berarti belum putus istikharah. Salat lagi. Usolli sunnatal istikharah cinta raka'ataini. Nanti akan dikirimkan Allah kecenderungan hati, condong saja hati, baru lanjutkanlah. Tengah-tengah malam baca Quran, berzikir, nanti Allah akan kirimkan signal-signal insyaallah. Mana yang terbaik? Membangun atau wakaf masjid, atau membantu membayar hutang saudara atau keluarga? Membangun atau berwakaf masjid? Membangun masjid sama wakaf masjid itu sama. Ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada barang yang diwakafkan, ada ijab qabul. Saya wakafkan masjid ini untuk kaum muslimin. Apakah dia membalikan tanah atau semen, atau dibangunkannya satu diserahkannya? Kan ada orang model gitu kan? Bangunkannya serah. Wakaf. Mana yang lebih baik? Mewakafkan masjid atau membantu membayarkan hutang saudara, keluarga? Lihat situasi kondisi di daerah itu. Di jalan Kamboja, ada saudara kita terlilit utang sampai malu keluar rumah. Mana yang lebih bagus? Membangunkan masjid satu lagi atau menolong dia? Udah sebanyak-banyak ini. Jadi lama-lama jalan Kamboja ini lebih banyak masjid dari orang. Ada musola, kita aja subuh 4 kali Rabu, 4 tempat. Musola, masjid, musola. Kalau untuk tinggal jalan Kamboja, bantu, ringankan dia. Saya punya kawan, dia dililit masalah. Saya tanya, gimana kau lepas dari masalah? Aku ada yang ngasih tahuan. Kayak mana caranya? Pergi ke kampung, cari warung, tanya di warung itu orang yang punya utang paling banyak, yang malu keluar rumah. Tapi orangnya baik, bukan penjahat. Saya bayarkan, jangan tahu orang. Kasih tahu, setelah itu dimudahkan. Ada tak tuntunannya dalam hadis? Ada. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah mudahkan dia. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini kalau diamalkan jamaah gini, makin rajin orang utang ini.
Memang orang ini terdesak, memenuhi kebutuhan keluarga, hanya untuk makan, bukan untuk jalan-jalan. Jangan ceramah saya ini ditelan bulat-bulat. Apakah sah anak laki-laki 1 ekor kambing? Sah. Menurut Said Sabiq dalam fikih sunnah 1 ekor kambing cukup. 2 ekor afdal. Tapi kalau mazhab Syafi'i 2 ekor sah. Ustadz pakai mazhab apa? Syafi'i. Di waktu itu hanya mampu beli 1 ekor Pak Ustadz. Sekarang sudah umur 6 tahun. Haruskah ditambah 1 ekor lagi jika sudah punya rezeki? Dulu pernah dibuat 1 ekor. Sekarang umur anak tuh 6 tahun. Sekarang ada duit 2,5 juta. Kalau mau dibelikan kambing potong untuk nambah 1 ekor, bagus. Sayang Pak Ustadz untuk dia masuk sekolah aja lah. Tak apa-apa. Apa kiat-kiat menjadi dai profesional dan masyhur seperti Ustadz? Jangan masyhur. Masyhur itu berat, biar aku aja. Saya tidak bisa jalan ke mall dengan istri saya. Karena kalau saya jalan nanti dikejar jamaah. Tidak bisa makan di rumah makan. Baru 1 suap orang udah datang minta foto. Kalau mau pergi naik pesawat, mesti pakai jaket hitam, pakai topi, pakai masker, pakai kacamata. Karena kalau ada orang kenal, nanti pramugari minta foto, boleh foto enggak? Popularitas itu adalah fitnah dan ujian. Saya tidak pernah minta populer, sampai hari ini saya tak punya kartu nama untuk memperkenalkan bahwa saya pulang kampung, setiap subuh Sabtu ngajar hadis, selama 4 tahun terus ngajar hadis setiap subuh Sabtu. Direkam, diusir, viral. Saya pakai ini untuk dakwah ke Sulawesi sekian kali dalam setahun. Ke Kalimantan, di Sumatera, di Ambon, Maluku, wilayah timur Indonesia. Saya manfaatkan itu, mengendorse. Makanya kalau adik-adik lihat Instagram saya iklannya, jual gula merah, Instagram kerupuk, keripik, termasuklah siang ini nanti fotonya diupload untuk share batik kelor, membangkitkan ekonomi umat. Nah, jadi masyhur itu hanya sekedar wasilah. Tujuannya adalah dakwah ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau kiat-kiat memperbaiki diri paling tidak 3. Yang pertama, perbaiki kualitas keilmuan. Datang ke Insan Cita Indonesia, upgrade lagi pengetahuan. Akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, bahasa Arab, di-upgrade lagi. Yang kedua, amal. Karena kalau hanya sekedar ilmu, kalau tidak kita amalkan, dia nendang ke dalam. Marilah kita sholat duha, sholat duha. Dalam hati kita, kau aja nggak sholat duha. Paksa-paksakan sholat duha. Jadi sebelum kemari tadi, wudhu dulu, sholat duha 2 rakaat, baru kemari. Lalu kemudian yang ketiga, komunikasinya baik. Jadi kalau didengar rekaman tausiah saya ketika baru pulang dari Maroko tahun 2008, dengan sekarang 2022, beda. 14 jam itu terjadi perubahan. Cara menyampaikan, jam terbang, itu beda. Nah, jadi adik-adik banyak-banyak latihan komunikasi. Komunikasi 2, komunikasi lewat tulisan dan komunikasi lisan. Jadi latihan menulis. Saya sampai sekarang blog saya masih hidup. Jadi kalau ada jamaah nanya, Ustadz apa hukumnya kredit? Tulis saja di Google itu, Somad Moroko Kredit. Kalau mau lihat blog saya, adik-adik nanti tulis blog. Blog nggak hilang dan gratis. SOMADMOROCCO spasi kredit. Nanti setiap baca kitab masukkan ke dalam, langsung dapat. Blog Somad Moroko blogspot.com. Saya tulis tanggal 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini umurnya udah 12 tahun yang lalu. Nah, jadi setiap kita pengajian, kalau ada pertanyaan jamaah ditulis, itu membantu kita untuk mengingat lagi dan berkomunikasi tulisan. Lalu kemudian komunikasi lisan, ngomong. Ceramah kalau bisa di kultum, direkam, habis itu tonton.
Oh, tadi selama ngomong kakinya terlalu lebar. Oh, tadi selama ngomong kepalanya terlalu miring ke kini. Oh, tadi selama ngomong tuh matanya terlalu banyak ngelihat perempuan. Jadi orang mungkin segan untuk nasihati kita. Ustaz dari tadi tangannya kok kiri terus. Oh, jadi komunikasinya mesti baik. Kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Socrates, Thales, Demokritos itu adalah pemikir-pemikir dari Greek, Yunani kuno. Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan. Nama lembaganya Dar Al-Hikmah, Dar Rumah Hikmah Ilmu Pengetahuan. Dibuatlah Dar Al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan. Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang Islam pun jadi dokter, Avicenna. Karena orang Barat payah menyebut Ibnu Sina. Averroes, Ibnu Rus. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles, second teacher Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Pomalaa. SDIT Al-Farabi. Ini supaya wali murid tahu. Anak ibu di mana? SDIT Al-Farabi. Al-Farabi itu artinya apa? Ya SDIT. Al-Farabi itu di barat dia diberi gelar the second teacher. Guru pertama Aristoteles, guru kedua adalah Al-Farabi, saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam, tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof, filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas. Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati. Kalau dari mulut, ke mulut juga masuknya. Tapi kalau dari hati, ke hati juga masuknya. Kira-kira yang tadi saya sampaikan tadi, saya mulai tadi jam 5.15, sekarang jam 6.05, dan 50 menit saya bicara. Masuk tak ke hati Bapak Ibu? Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu, berarti yang ceramah itu enggak dari hati. Dari mulut ke mulut juga masuk. Jangan sampai ke mulut pun tak masuk. Nauzubillah. Yang pertama kali tulus ikhlas. Karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru. Makanya saya lebih memilih menjadi guru. Saya sampai sekarang menjadi guru. Cuman saya tidak punya kelas. Dulu sempat jadi dosen, habis itu keluar. Kelas saya sekarang masjid, lapangan sepak bola, sama stadion, sama gedung olahraga, sport center Antam. Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas. Semua tempat menjadi tempat mengajar. Guru yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, tingkah laku perbuatannya. Guru digugu dan ditiru. Guru itu dari mulai cara minumnya aja diikut orang. Guru minumnya tangan kiri. Yang minum tangan kiri itu setan. Berarti kalau ada guru minum pakai tangan kiri, berarti guru setan. Hati-hati jadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru ini luar biasa Bapak Ibu. Perbuatan yang tidak putus setelah mati guru. PNS setelah mati putus. Yang kan mati, pensiun aja putus. Apalagi mati. Tapi guru. Saya dulu punya dosen. Kata dia saya ini lulus hakim. Tapi kemudian saya tinggalkan hakim, saya pilih jadi guru. Kenapa gitu Pak dosen? Karena kalau saya jadi hakim, 1 tahun ada 10 perkara, 10 senang kepada saya, 10 benci. Yang menang senang, yang kalah benci.
Tapi menjadi guru, tidak akan ada murid saya itu yang benci kepada saya. Betul. Guru SD saya, berapa kali kepala saya diantukkannya ke tiang. Asal pelajaran saya nggak dapat, diantuk. Begitu reuni, saya cium tangannya. Saya nggak sakit hati, ingat aja dikit. Datang saya belikan hadiah, saya cium tangannya, meleleh air mata saya. Betul, menjadi guru itu adalah nikmat. Maka saya pilih jadi guru. Guru nggak ada pensiunnya. Saya sampai mati saya tetap menjadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh sebab itu menjadi guru. Oh, tapi jangan gara-gara ini semua pegawai Antam keluar mau jadi guru. Memang ibu bukan guru, tapi ibu menjadi guru bagi anak-anak ibu. Bapak jadi guru bagi keluarga bapak. Itu kita sudah menjadi guru, insya Allah. Emak saya perempuan yang biasa, dia bukan guru, dia bukan PNS, dia bukan kepala sekolah, tapi dia menjadi guru bagi kami, anak-anak. Kalau kami pulang bawa main-mainan, dia tanya, mainan ini dapat dari mana? Dari jalan, mak, antar ke tempat kau jumpa tadi, karena tak tahu itu punya siapa. Nanti di akhirat ini akan kau pikul menghadap Allah SWT. Sampai hari ini kalau ketemu barang-barang di jalan tidak berani bawa pulang, ingat pesan almarhumah Emak Ali. Mungkin cakap ustaz tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau mau sakratul maut, pesan paling jitu sampaikan pas mau mati. Jangan makan haram. Luar biasa itu, mereka berkesan. Sampai anak cucu akan mereka sampaikan. Nenekmu dulu ketika mau mati pesan terakhirnya, jangan makan haram. Baru sebut la ilaha illallah. Pertama, ikhlas. Yang kedua, perhatikan tindak tandukmu, kau dikuku dan ditiru. Yang ketiga, insya Allah bangkitkan semangat, karena setelah kau mati akan mengalir pahalanya. Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, setiap bulan Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak, cucu bapak, ibu yang hadir-hadir nih, anakku yang kecil, setiap bulan Rajab mereka beramal. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah di Pulau Sumatera, di Riau, pahalanya tetap mengalir. Dari mana? Dari Pomala. Apakah asuransi termasuk riba, Pak Ustadz? Kata fatwa Syekh Ali Jum'ah Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir. Syekh Ali Jum'ah masih hidup orangnya. Asuransi ini tak ada zaman Nabi. Lalu kalau begitu, karena tak ada zaman Nabi, ulama berijtihad, lain kepala, lain isinya. Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, katanya asuransi itu halal. Kenapa halal? Di situ ada unsur ta'awun, tolong menolong. Bapak 100 ribu, ibu 100 ribu, bapak 100 ribu, 100, 100, 100. Ketika saya kecelakaan, terkumpul duit yang banyak, saya tertolong. Dilihat dari tolong menolongnya, maka dia halal, kata satu kelompok. Kelompok yang satu mengatakan haram. Di mana letak haramnya? Saya masukkan duit 100 ribu, bisa dapat 10 juta. Padahal baru aja masuk semalam, langsung besoknya dapat 100 juta. Sedangkan kawan saya sudah 10 tahun memasukkan 100 ribu, tak dapat-dapat. Karena tak ada kecelakaan dia. Saking gondoknya dia, dibuatnya kecelakaan sendiri. Biar turun duit. Maka dia gambling, goror. Kata ulama kelompok yang kedua, haram. Karena di dalamnya ada goror, gambling, judi, tak pasti. Kelompok yang ketiga mengatakan, lihat dulu. Kalau yang mengolahnya itu perusahaan profit, haram. Tapi kalau non-profit, boleh. Contoh non-profit, Persatuan Pegawai Pemko Batam membuat serikat tolong-menolong. Kalau ada yang kecelakaan, serahkan. Non-profit. Hanya biaya sedikit administrasi untuk pegawai dan office boy. Oke, boleh. Tapi kalau ada profit, haram. Jadi 2 mengatakan haram, 1 mengatakan boleh. Ustadz pribadi, saya condong kepada yang haram. Maka saya tak masuk asuransi. Mobil Ustadz tak pakai asuransi? Tidak. Jadi kalau kecelakaan, bolak-balik kecelakaan. Saya tanggung sendiri. Hati-hati, pelan-pelan. Ditabrak orang dari belakang. Nah, jadi masalah kecelakaan ini kita bertawakal kepada Allah, tapi tetap usaha. Bagaimana jika sudah terlanjur? Inilah penyakitnya. Namun jika berhenti di awal, uang yang disetor selama ini hanya kembali sebagian saja. Apakah menunggu nilainya sama seperti yang disetor? Atau mengikhlaskan saja uang yang telah disetor itu? Kalau mau tobat, tak pikir-pikir. Kalau tobat mau pikir, ada bukunya di Mesir. Judulnya, Uridu an atub walakin ...
Aku mau bertobat, tapi titik-titik. Tobat tak pakai tapi. Saya sebenarnya mau tobat nih Pak Ustadz. Kapan? Nantilah nunggu pensiun dulu. Memangnya malaikat maut kalau datang nunggu pensiun? Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Yang sehat jangan merasa pede, yang sakit jangan down. Ketika kau sedang jatuh, jangan kau takut. Karena kau bisa tegak dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ketika kau sedang di atas, jangan pula jatuh. Karena kau setiap hari. Pergi saya ke masjid, pakai topi, pakai masker, kacamata hitam. Maksudnya mau mendengar ceramah Ramadan ini. Saya kosongkan malam, pergi saya di sudut-sudut belakang. Malam ini yang akan menyampaikan kultum tarawih adalah Al-Mukarram Ustaz Somad, karena nampaknya dia ada di tengah kita. Ketahuan juga bagaimana cara meyakinkan diri bahwa kita diterima Allah, supaya kita terus termotivasi untuk rajin beribadah. Saya ini kan berceramah tiap hari. Siapalah yang menceramahi saya? Pergi saya ke masjid, pakai topi, pakai masker, kacamata hitam. Maksudnya mau mendengar ceramah Ramadan ini. Saya kosongkan malam, pergi saya di sudut-sudut belakang. Malam ini yang akan menyampaikan kultum tarawih adalah Al-Mukarram Ustaz Somad, karena nampaknya dia ada di tengah kita. Ketahuan juga. Tak bisa. Jumpa saya Habib, saya bisikkan ke telinganya, Habib, tolong nasihati saya. Ittaqillah, takutlah sama Allah. Nasihat yang paling dalam bagi saya adalah menengok jenazah masuk liang lahat. Makanya kalau ada jenazah, saya berdiri di samping, syukur-syukur bisa izin masuk ke dalam, meletakkan jenazah, membukakan wajahnya, menempelkan hidungnya ke dinding, meletakkan tanah liat di tengkuk. Itu pelajaran luar biasa. Kalau ada suami ibu yang tak sholat, yang tak peduli dengan ibadah, nanti kalau ada orang meninggal, bawa dia, letakkan pinggir, senggolkan sedikit. Gitu. Ceramah tak masuk, ustadz berceramah di masjid dia tak datang. Maka itu yang paling bagus. Saya dalam sebulan memang saya cari orang meninggal. Datang saya buka wajahnya, saya cium. Asal ada tukang kemarin, Ustadz, tukang kita yang bangun asrama itu meninggal Pak Ustadz. Datang saya pagi-pagi, saya buka wajahnya, saya cium. Karena itulah nasihat. Apa kata Nabi? Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf. Nasihat diam 1000 bahasa. Namanya mati. Mimda tema taya bawati. Yang tahu mengeja itu berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana tahu dia. Zaman saya dulu yang pakai alif-alif itu. Zaman anak sekarang a bataba tatata sasa basaba. Asaba juga nak eloknya kecilnya. Apakah alat musik itu haram? Nama bukunya Fiqhul Musiqah, fikih musik. Nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Tulis saja di Google tuh fikih musik, keluar PDF, download, baca. Tak bisa bahasa Arab, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Dikaji dalilnya dari mulai Quran, dari hadis. Kesimpulannya, al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama macam cakap. Kalau cakap tu elok berarti elok. Kalau cakap tu tak elok berarti tak elok. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Lagu. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ingatlah peristiwa Khaybar wahai Yahudi. Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Tentara Muhammad akan datang kembali. Bagus apa tak bagus? Bagus. Bangkit semangat anakmu. Lagu nikah. Barakallah. Bagus. Apa salah? Yang tak boleh itu lagu mengajak berzina. Cinta satu malam. Itu kan kumpul kebo itu. Pulang-pulang berbadan dua. Itulah hasilnya. Hasil dari cinta satu malam itu. Apa dinyanyikan itu? Mendengarnya pun malu kita. Yang mendengar anak-anak. Menghidupkan sholawat yang diiringi dengan alat musik. Organ. Alat musik.
Hadis-hadis, ayat-ayat tentang alat musik dikaji. Hadisnya dhaif. Hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari tentang ma'azif. Hadis mu'allaq itu putus sanadnya. Dia dimuat Imam Bukhari sebagai judul di atas. Kalau dibuat dalam masjid, Pak Ustadz, saya menyarankan kalau nanti acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut tahun baru Hijrah, maka anak-anak muda suruh di teras. Teras samping sana, teras kiri. Nah, buat grup, situ ada grup, dan situ dia. Supaya kita tak berkelahi di dalam. Lagi pula orang di dalam ini mau etikaf. Suaranya. Ibu-ibu yang punya grup di luar. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Yang di dalam. Kadang grup ini biasa aja, bedaknya luar biasa. Bini orang di depan ditonton laki orang. Itu kan bermasalah. Nah, jadi jalan keluarnya kami udah latihan udah berbulan-bulan Pak Ustadz sampai hati. Win-win solution, jalan tengah buat keluar. Suaranya, kan yang penting kan suaranya, biar supaya orang keliling ini tahu bahwa ada acara di masjid. Saya seorang ibu punya 3 orang anak laki-laki. Saya sedih melihat anak saya yang tidak konsisten melaksanakan ibadah sholat. Kadang sholat, kadang tak sholat. Saya mohon doanya Ustadz mendoakan anak saya. Selama ibu masih takut, selama ibu masih risau, dan mulut ibu tak berhenti merepet. Kau sedang di mana, pulang jam berapa, duit kemana, motor mana, kunci mana, kenapa kau tak sembahyang? Insya Allah anak itu akan selamat. Tapi selama ibu udah diam, anak ibu tak sembahyang, biarlah kiamat sudah terjadi. Ibu-ibu mesti siap merepet. Ibu-ibu siap merepet? Lanjutkan. Kalau perlu bukan cuma anak nih, laki nih juga direpet. Abang di mana, pulang jam berapa, duit kemana-mana, jangan buka cabang. Sampai selamat. Bapak-bapak yang direpet ibu-ibu ini sabar Pak. Kenapa? Berarti bapak sudah bertemu dengan bidadari surga di dunia. Bapak yang selalu direpet ditanya kemana, pulang jam berapa, duit kemana, takut ini, jangan sampai dilarikan pelakor. Itu berarti bapak merasa aku udah azab Pak Ustadz. Tenang. Nanti di kubur bapak sudah tak kena azab kubur lagi. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ikut ndak usah, nyolah azab banari. Ibu siap merepet? Lanjutkan. Demi untuk keselamatan bapak-bapak dan anak-anak muda kita ini. Harapan terakhir tinggal ibu lagi Bu. Tinggal ibu lagi Bu. Ustadz pengajian cuma sebulan sekali, seminggu sekali. Pengajian ibu lah pagi, siang, malam ibu doakan. Ibu tahajud malam, bacakan Al-Fatihah. Idza aradta hajatan, kata Imam Atha dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, baca Al-Fatihah. Tuqadha insyaallah, maka hajatmu ditunaikan Allah. Ya Allah, barakat surat Al-Fatihah ini bukakan pintu hati anakku supaya dia sembahyang, supaya dia ngapal Quran, supaya hatinya lembut, berbakti pada orang tua. Mak saya dulu membacakan tiap malam. Berapa kali mak saya membacakan Al-Fatihah untuk saya? 100 kali. Dia asal bangun jam 2 malam, baca Quran, tahajud, zikir sampai azan subuh. Begitu dia tiap malam, sampai malam meninggalnya pun begitu. Tahajud saya tanya, waktu itu saya sedang di Madura, saya tanya makcik yang tidur sama dia, macam mana makcik mak saya itu waktu malam tuh? Biasa, macam biasa, bangun dia jam 2, dia baca Quran, dia tahajud, dia berzikir, habis itu ditontonnya video kau. Habis ditontonnya, pergi dia ke kamar mandi, mau berwuduk sembahyang subuh, sakit kepalanya, meninggal. Sesuai dengan doa dia. Waktu saya bawa menjenguk pasien di rumah sakit, ada sebulan sampai mengelupas orang kulit belakang. Dia kata dia, aku kalau bisa tak usahlah pakai sakit, karena aku tak ada anak betino. Kalian berdua jantan, tak terurus kalian aku nanti. Aku ingin habis mandi bersih, matilah aku ndaknya, tak pakai sakit-sakit lagi. Dikabulkan Allah doa. Doa ibu luar biasa. Doa ibu luar biasa, doa ibu luar biasa. Doakan anak-anak ibu. Saya berjumpa dengan bapak-bapak pecandu narkoba. BNN tak mempan, polisi tak mempan, apa pun tak mempan. Akhirnya maknya pergi ke Makkah, dimasukkannya air zam-zam dalam dirigen, 7 putaran. Sebentar lagi. 7 putaran, doanya tak ada lain. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan narkoba. Selesai itu balik dari panggilnya anaknya. Kau sudah kudoakan 7 putarannya air zam-zamnya, kau minum. Sehat.
Doa ibu luar biasa. Doakan anak ibu. Jangan panggil dia dengan sebutan yang tak baik. Anak setan. Jangan. Panggil dia dengan baik. Ya anakku, penghuni surga Jannatul Firdaus. Apa hukumnya di saat azan kita tak langsung duduk atau tak berdiri? Gimana itu duduk? Apa hukumnya di saat azan kita tidak langsung duduk atau tetap berdiri menunggu azan selesai berkumandang? Masuk dia ke masjid, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau duduk tak boleh. Kenapa tak boleh duduk? Idza dakhala ahadukumul masjida. Kalau kamu masuk ke masjid, fala yajlis. Jangan duduk. Hatta yusalli rak'ataini. Salat sunat tahiyatul masjid. Kenapa tak langsung tahiyatul masjid? Allahu Akbar. Kenapa tunggu azan selesai? Karena kata Nabi, siapa yang mendengar azan, menjawab bunyi muazzin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dijawabnya dengan la haula wala quwata illa billah, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Wajiblah dia dapat syafaatku pada hari kiamat. Sekarang saya tanya, kenapa orang itu tak duduk? Karena mau tahiyatul masjid. Kenapa dia tak langsung tahiyatul masjid? Karena mau dapat syafaat. Jelas? Jelas insyaallah. Kalau ada yang mengatakan ceramah sama itu tak jelas, paketnya tak ada. Apa hukum menyentuh atau apa hukum wudhu? Apa hukum wudhu saat menyentuh istri? Apakah wudhunya batal? Mazhab Syafi'i batal. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Maliki, 3 mazhab. Mazhab yang paling ringan dalam masalah wudhu Hanafi, tak batal. Karena makna aula mastumun nisa bukan menyentuh, maaf cakap jima baru batal. Hanafi. Mazhab Syafi'i yang paling berat, batal. Bernafsu tak bernafsu batal. Bertolak belakang antara dua mazhab. Paling berat Syafi'i. Bernafsu tak bernafsu bersentuh batal. Hanafi, bernafsu tak bernafsu bersentuh tak batal. Jima baru batal. Yang pertengahan mazhab Maliki. Kalau bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Kau tadi kau sentuh, aku tak bernafsu. Tapi bini kau, aku bini orang baru bernafsu kata dia. Mazhab Hanafi bersentuh, bernafsu, tak bernafsu, tak batal. Mazhab Syafi'i bersentuh, bernafsu, tak bernafsu, batal. Pertengahan Maliki bernafsu, batal. Tak bernafsu, tak batal. Tapi jangan cara wuduknya Syafi'i pas membatalkannya pindah ke Maliki. Ini tak betul. Beda cara wuduk Syafi'i dengan Maliki. Pas muka sama, pas tangan sama, pas kepala berbeda. Mazhab Syafi'i sikit saja kena sah. Kalau mazhab Maliki semua mesti kena. Basahkan tangan, kena dari depan sampai ke belakang. Maju ke muka, kena ke telinga. Ini mazhab Maliki. Jadi kalau mau tak batal waktu menyentuh, tak bernafsu, wuduknya mesti mazhab Maliki. Mau ke mana? Mau undangan. Terpikir dia nanti di hotel payah wuduk, payah kencing. Pas di hotel takutnya bersalaman sama orang. Wuduk dia pakai wuduk mazhab Maliki. Muka, habis muka tangan, habis itu basahkan. Habis itu kaki. Habis itu pas dia itu salaman. Barakallahu lakuma wa barak. Kena ujung. Habis itu masuk ke hotel, solat asar. Allah. Abang tak wuduk, tak batal. Kenapa tak batal? Aku tak bernafsu. Tak bernafsu abang nengok perempuan cantik tadi. Aku sekarang bernafsu sama laki-laki gitu. Makin gawat aja bang gitu. Bagaimana cara mengganti puasa uang tua awak yang sudah meninggal? Uang tua yang masih hidup, jangan dipuasakan. Yang awak puasakan itu yang sudah meninggal.
Orang tua yang masih hidup tapi tak sanggup untuk puasa Pak Ustadz. Yang sudah meninggal, awak bayarkan fidyah kalau waktu dia hidup itu puasanya tinggal karena dia musafir, karena mengandung anak, karena menyusukan anak, maka digantikan dengan membayar qadha. Bila qadha, bila fidyah. Kalau dia tak sanggup, tua renta, umur 70, 80, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau tak sanggup puasa, maka bayarkanlah fidyah. Satu harinya satu makan fakir miskin. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi 10.000, standar lontong internasional. Makan siang 5 boleh, makan malam 5 boleh. 5 boleh, 5 boleh, 10, 40.000 satu hari. 10 hari 400.000, satu bulan 1.200.000 kalau mau diduitkan. Bagi yang sanggup puasa tapi dia musafir, meninggal, maka puasanya diqadhakan. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Puasa yang digantikan itu namanya puasa qadha. Kalau ada catatannya, waktu menghamilkan engkau dulu nak, puasaku tinggal 10 hari, berarti gantikanlah 10. Kalau tak ada catatannya, awak tak tahu, maka tak usah dibuat. Cukup dengan sedekah, cukup dengan doa, cukup dengan kirim Al-Fatihah, sanggup surat Yasin, yang paling elok sekhatam Quran, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jelas? Jikalau nanti acara pernikahan saya mengambil organ tunggal tapi isi lagunya qasidah nasyid, apakah boleh Pak Ustadz? Judul bukunya Fiqhul Aghani wal Musiqa. Nanti beli ya. Saya nggak dapat untung apa-apa dari buku ini. Jangan antum anggap saya reseller. Fiqhul Aghani PDF. Fiqhul Aghani wal Musiqa PDF. Ini dia. Fiqhul Ghina wal Musiqa fi Dhaw'il Quran Masih. Saya baca kesimpulannya aja. Kesimpulannya di ujung, bahwa kalau musik ghina mithlul kalam, musik itu seperti omongan. Kalau baik, maka berarti dia baik. Kalau tidak baik, Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Ceng 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 ceng. Baik apa tak baik? Baik. Sesuai tak dengan ayat? Ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'un. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik apa tak baik? Tapi sesuaikanlah momennya. Udah jelas dan nikah, dipanggil mahasiswanya. Bila Israel datang memanggil, menangislah kedua mempelai itu. Padahal itu hari bahagia dia. Teganya kau guys, kata dia. Sesuaikanlah momennya. Boleh apa tak boleh? Kalian mesti berkreasi. Yang punya darah seni, kawan seangkatan saya di IAIN, sebelum kalian jadi UIN IAIN, pergi saya ke Batam, dibuatnya lagu untuk saya, ada tuh di channel. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ustaz Ramon Damora dari Batam. Adalah aktivis dulu, bisa bekerja otak seni itu, yang punya darah seni. Kau ada darah seni, tak ada bosan, yang ada air seni.
Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali, nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282. Satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam, tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid enggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid enggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit. Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih, langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Gimana juga bulan Mei? Maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret, April, 1 Mei 2020 datang tagih. Kapan kau bayar? Mohon maaf, aku nggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mataku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong, tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang. Apakah boleh solat qobliyah subuh dikerjakan setelah solat subuh? Karena datangnya sudah iqamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Maka
tidak ada salat. Idza uqimatis shalah fala salata. Kalau sudah iqamat tidak boleh salat sunat. Enggak boleh salat sunat. Yang baru masuk Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batalkan. Lalu kemudian dia ikut sholat subuh. Qobliyah subuhnya kapan? Qobliyah subuhnya diqadha, diganti. Kapan menggantinya? Setelah sholat subuh. Tapi jangan gara-gara ini lambat terus. Ini kasusnya sekali-sekali, bukan tiap hari. Saya tak mau gara-gara ini semua yang lambat. Habis sholat subuh, qadha semua. Pas ditanya, sholat apa kalian? Kata Ustadz Somad, aku juga yang kena lagi. Sekali-sekali, supaya tidak menimbulkan fitnah, qadhanya di rumah. Yang tadi tidak qobliyah, pulang dari sini, qadha di rumah. Di sini pun boleh juga. Habis sholat isyraq, qadha. Yang kuat-kuat usollinya, usolli sunnatas subhi, katanya qadhaan. Oh, kau terlambat ya. Bagaimana cara menyikapi teman yang suka menyesatkan, membid'ahkan, sehingga menyebabkan perpecahan? Maksudnya yang satu lapis. Apa satu lapis itu? Salapi. Itu selapis. Kenapa dia selalu mengejek Abdul Somad, mencaci maki, sumpah serapah? Karena ada tiga. Yang pertama, dia mengatakan orang yang berakidah Asy'ari adalah kafir. Saya berakidah Asy'ari. Saya di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sebagai komisi fatwa. Ketua Perti Profesor Alaidin Koto. Inyak Canduang, Inyak Jaho, Perti. Buya Hamka dalam tulisan 1980 menulis bahwa kita dalam akidah berakidah Asy'ari. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan masalah Syiah. Ketika Buya Hamka diajak untuk ikut Syiah, Buya Hamka mengatakan kami orang Indonesia berakidah Asy'ari. Sedangkan Salafi mengatakan Asy'ari sesat. Jadi amboko di matonyo sase. Yang kedua adalah masalah tawassul. Bertawassul kepada Nabi sebelum berdoa kepada Allah, menyebut Nabi. Ya Allah, barakat Nabi Muhammad, barakat Syekh Bahauddin Naqsabandi, barakat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kabulkanlah doa kami. Dia mengatakan orang yang bertawassul musyrik. Saya kalau berdoa bertawassul dengan Nabi, maka amboko di matanya musyrik. Yang ketiga, masalah berbeda pendapat. Asal beda dengan dia, bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, malam 1 Muharram bid'ah, halal bihalal bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Barzanji bid'ah, marhaban bid'ah, Sayyidina bid'ah, kunut subuh bid'ah, zikir jahar bid'ah, bid'ah. Asal berbeda sama dia bid'ah. Kalau sudah bid'ah dhalalah, kalau sudah dhalalah finnar. Tiga simpang yang tidak bisa bersama. Jadi bagaimana solusinya? Jelaskan. Dikumpulkan oleh Profesor Akbarizan, imam-imam sepekan baru di kantor MUI depan Masjid Ar-Rahman. Ambo memberikan materi. Saya jelaskan tentang masalah tiga: akidah Asy'ari, masalah tawassul, masalah bid'ah. Ulama mesti menjelaskan. Maka undanglah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ke masjid, akan datang kemari kelompok ustadz Sunanul Mustafa membacakan Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian ustadz dari Sunanul Mustafa, Ustadz Al-Nob dan kawan-kawan, Ustadz Zul Henry Rais dan kawan-kawan menjelaskan supaya kita tidak diserang dalam tiga masalah besar. Akarnya yang tiga ini, baru yang lain itu cabang-cabang. Bagaimana agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik dan amanah? Ini nampaknya untuk Pak Wali. 1.
Karena jabatan dan kuasa adalah ujian. Banyak orang kalau ninggal katanya ujian. Kalau sakit katanya ujian. Kalau rugi katanya ujian. Kalau jadi wali kota, ujian. Makanya Pak Wali enggak tinggal di rumah jabatan. Saya enggak mau tinggal di sini Pak Ustadz. Belum selesai, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Saya enggak mau tinggal di sini Pak Ustadz, kalau ada tamu saja di sini. Kenapa gitu Pak Wali? Karena kalau saya terlalu lama di sini, saya lupa jalan keluar. Itu ucapan beliau. Artinya apa? Beliau tidak menganggap ini sebagai hadiah, tapi ini adalah amanah. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji mereka dengan yang enak-enak, wasayyiat, dengan yang enggak enak. Pak Ustadz, katanya ujian itu ada yang enak, ada yang enggak enak. Saya kok enggak enak terus, nasib kamu. Makanya kita disuruh beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Kalau ada orang yang kaya, punya rumah mewah, punya mobil, itu ujian atau nikmat? Ujian. Dia sanggup nggak bersyukur pada Allah. Kalau ada orang kebetulan miskin, susah, melarat, belum lahir, bapak meninggal, pas lahir emak meninggal. Itu ujian. Disuruh supaya bersabar. Kalau dapat nikmat, syukur. Kalau dapat yang tidak enak, bersabar. Adapun orang yang diberikan jabatan, pakailah jabatan itu untuk menolong agama Allah. Sultan-sultan Kesultanan Buton diberikan Allah jabatan, dibangunnya benteng supaya Belanda tidak bisa menyerang, dibangunnya masjid supaya akidah kuat, diaturnya sistem syura supaya setelah meninggal tidak meninggalkan konflik orang kelahi rebutan kekuasaan, akhirnya negeri aman dan damai, pahala mengalir. Buton baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak muda ini mudah-mudahan ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Dengan jabatan itu kau akan menolong agama Allah. Allahu Akbar.